Baik, terima kasih Pak Robert. Yang saya hormati Pak Ilham Habibie yang sudah berkenan kita bisa di sini. Tempat ini saya kira sejarah buat kita semua. Mungkin banyak dari kita baru masuk pertama kali ini. Saya pun juga kadang-kadang masuk di sini, tapi baru pertama kali juga masuk ruangan ini. Ya, kita di tempat yang lain kalau ketemu Pak Habibie, waktu urusan Golkar dan lain-lain. Tapi ini masuk ruang ini baru pertama. Terima kasih Pak Ilham, baru pertama masuk di ruang bersejarah ini. Yang saya hormati juga Pak Saleh Hussein, ini mantan menteri, jadi pasti banyak cerita sebentar. Pak Satya Yuda, sebenarnya kalau otak energi salah satu selain Pak Purnomo, saya tahu nih Pak Satya Yuda nih. Karena dari dulu saya tahu kelakuannya bersama Pak Purnomo nih. Pak Alo, terima kasih Pak Roman, Pak Eman, dan juga Pak Tony ya dari PLN. Dan Bapak Ibu sekalian, para tokoh-tokoh NTT, teman-teman media, singkatnya tamu undangan semua. Pertama saya mengucapkan dan memohon maaf kepada kita semua karena terlambat. Mohon maaf Pak Ilham dan Bapak Ibu sekalian, karena Pak Eman juga kasih agak geser jadwal, saya jadi akhirnya minta maaf terlambat, jadi datang tapi pasti terlambat, jadi mohon izin terlambat. Karena tadi bertemu Pak James Riyadi dulu tadi. Karena penting, karena urusannya banyak di NTT juga, jadi saya masih ketemu. Rencana mau cepat, jadi bisa 3 jam tadi di kantornya dia, agak lama, minta maaf. Ya macam-macam tadi. Jadi minta maaf. Yang kedua, tentu tema ini menjadi menarik karena hari-hari ini di bangsa ini dan khususnya di NTT kita sedang mengalami transformasi energi, saya pikir, yang sudah sejak lama dirancang ya, sudah puluhan tahun saya pikir. Mungkin dari zaman Pak Habibie juga masuk pertama kali pulang dari luar negeri sudah berpikir seperti itu mungkin ya, sebagai para pemikir-pemikir awal di pembangunan Orde Baru. Tapi memang momentumnya baru kita ketemu saat sekarang, di saat memang ya semua yang kita miliki yang selama ini kita anggap itu otomatis ada dan bisa kita pakai, itu sekarang makin berkurang. Fosil sekarang makin berkurang, kemudian juga batu bara dan yang lain juga makin berkurang, dan tidak bisa tidak pikiran tentang transformasi energi ini harus kita kerjakan sekarang, atau kita menjadi tidak bergerak sama sekali. Dan tadi kita dengar tadi soal pariwisata dan lain juga itu sekarang berkembang pada wilayah baru. Izinkan saya nanti masuk khusus hanya bagian yang untuk NTT saja, karena yang bagian nasional nanti urusan para bos-bos yang lain yang mengerti. Bapak Ibu sekalian, di NTT sendiri kami sekarang mulai masuk bukan cuma menumbuhkan energi, tapi pada kemandirian energi sesuai dengan apa yang menjadi desain pusat. Jadi NTT sudah diputuskan sebagai provinsi energi terbarukan, renewable energy. Jadi seluruh potensi energi NTT itu sekarang kita dorong dan kita kembangkan berdasarkan 4 hal ya. Baik itu soal ketersediaan sumber energi, kemudian bagaimana penggunaan energi tersebut juga itu bisa peduli terhadap lingkungan, darat, laut, udara, dan juga bisa diterima masyarakat. Kemudian juga kita memiliki kemampuan mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitiknya. Dan tentu adalah soal keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi, distribusi, dan termasuk tentang harga nanti untuk bisa dijangkau oleh para konsumen. Di 4 titik inilah kemudian kita di NTT, kami di NTT memetakan juga terkait dengan potensi yang tadi ada di setiap daerah se-NTT yang ada 22 tingkat 2 saat ini. Kalau kita lihat dari data yang kami miliki, itu potensi anginnya cukup tinggi, 10.188 megawatt. Kemudian potensi hidro itu 369,50. Kemudian potensi surya 60,13 gigawatt. Jadi berarti 60.130 megawatt, itu besar sekali. Kemudian bioenergi 746,80 megawatt, dan potensi panas bumi 1.149 atau 1,149 gigawatt. Nah, dari semua yang kita miliki ini, karena tadi kita melihat ada 4 parameter ya, itu ternyata yang
didatangi oleh para investor, mereka akan datang di mana daerah yang paling potensial produksi listriknya itu kecil atau mendekati puncak dan kebutuhannya terus bertumbuh dan di situ potensinya ada. Dan kalau kita lihat seperti itu, memang jaringan listrik yang ada, nanti PLN bisa cerita ya Pak Tony ya. Sejauh data yang juga saya dapat dari PLN itu, kita punya transmisi yang yang sudah berjalan bagus itu di daratan timur, dari Kota Kupang sampai Atambua Malaka sudah tersambung baik. Flores juga ujung ke ujung sudah tersambung baik. Kalau di masing-masing kabupaten kepulauan itu dia sendiri-sendiri ya, itu di pembangkitnya sendiri. Kemudian juga di Sumba itu kita juga masih tersebar, belum terhubung. Jadi yang sudah terhubung baik itu baru Timor dan baru Flores. Dan dari yang ada itu tentu kita akan betul-betul menanti dari semua potensi yang kita miliki itu, tentu semua pengusaha menghitung dari untung ruginya dia juga. Kita mau buka apa saja yang kita miliki itu sangat bergantung dari hitung-hitungan pengusaha, dari investasi yang dia lakukan itu, dengan potensi yang kita miliki, dengan harga jual yang kemudian PLN akan ambil, itu dia untung yang mana. Ini sudah logika ekonomi bicara di situ. Tidak lagi sekedar logika lingkungan semata, atau logika sosial, atau logika apapun, tapi sudah masuk pada hitung-hitungan ekonomi. Kecuali yang diusahakan oleh PLN itu urusan tersendiri. Itu tentu itu bisa kita pakai dengan pendekatan tersendiri. Dan memang sampai saat ini, di antara semua potensi yang sumber produksi listrik di NTT ini, yang paling pro kontra tinggi itu adalah tentang geotermal. Kalau air itu aman, angin aman, kemudian surya aman, yang pro kontra tinggi itu terutama geotermal. Dan karena ini pro kontra tinggi, memang isu apapun bisa masuk ke sini terkait dengan isu geotermal ini. Nah, sementara pada saat yang sama kita sudah melihat bahwa ada rencana untuk pengembangan energi di tingkat nasional, yang itu kita mesti harus mulai membaur sekarang. Membaur yang tadi sudah Pak Setia sudah sampaikan, antara yang produksi ataupun kita bisa menghasilkan listrik dengan pakai energi fosil dengan yang energi baru terbarukan, renewable energy. Dan memang di antara semua potensi yang ada ini, seperti yang disebutkan oleh Pak Setia Yuda dan juga tadi diingatkan kembali atau tadi penegasan kembali oleh Pak Ilham tadi, bahwa banyak orang itu menyukai atau sekarang membeli sesuatu itu juga melihat dari salah satu faktor dari penggunaan renewable energy ini, energi bersih ini. Dan NTT ini di antara semua sumber daya yang ada tadi itu, kita punya produksi listrik di daratan timur itu relatif agak berlebih dan punya cadangan yang cukup untuk ketika mati hidup pembangkit itu relatif tidak mengganggu pasokan listrik bagi konsumen, termasuk di masa puncaknya. Itu biasa jam 6 jam 8 sore kalau nggak salah ya Pak Tony. Puncak-puncak ini kan jam-jam segitu ya. Itu kalau di sambungan timur itu masih relatif masih agak bagus cadangannya. Tapi Flores itu sudah tipis sekali. Satu saja pembangkit ada masalah, itu otomatis kita masih padam listrik, mati hidup sudah. Karena kita tidak punya lagi pembangkit tambahan. Itu saya belum tahu data PLN yang pasti, karena saya dapat beberapa data agak berbeda. Tapi kita sudah mendekati 100 megawatt kebutuhan satu daratan Flores. Sementara pembangkit kita itu kira-kira mungkin 104. Jadi dia cuma punya selisih kira-kira 4 megawatt lebihnya pada masa puncak. Jadi kalau ternyata tiba-tiba satu pembangkit itu ada masalah atau dia ada pemeliharaan harus dia mati, karena kita juga lihat dia seperti manusia, kalau dia tiba-tiba sudah pada masa harus istirahat terus stop, atau memang harus diperbaiki karena rusak, itu Flores itu pasti mati hidup, pasti mati hidup, tidak bisa tidak, karena kita tidak punya lagi pembangkit yang cukup di situ. Kecuali kita seperti biasa lagi tambah lagi namanya PLTD. PLTD ini yang sudah dari zaman ke zaman pasti itu sudah paling gampang dipakai. Tapi kan itu yang kita tolak juga di Flores sebenarnya. Karena kalau kita konsisten menolak tadi itu yang antara darat, laut, udara, sebenarnya PLTD, PLTU juga itu berpotensi juga membuat polusi udara. Cuma sampai ini kan tidak ada orang yang membuka itu juga sebenarnya. Kalau kita jujur mengatakan kita konsisten di urusan lingkungan. Nah, tapi kenapa untuk yang satu kita keras, yang ini kita tidak pernah cerita nih.
soal menyangkut PLTU dan PLTD. Nah ini juga yang kemudian kemarin saya banyak juga dimintakan untuk kita cek semua, tapi nanti itu mungkin waktu berjalan kita nanti bisa melakukan ini dengan baik. Kemudian juga kalau kita cermati dari rencana umum energi nasional yang juga sudah diadopsi di NTT itu, kami juga sebenarnya sudah mulai akan melakukan pembauran sebenarnya. Jadi sumber-sumber di NTT itu antara lain ada dari batu bara. Batu bara kita itu adanya di Kupang, di Bolok, sama di PLT Eropa. Di Bolok yang besar, di Eropa lebih kecil. Kemudian kalau kita punya satu lagi itu PLTMG ya, itu di Labuan Bajo juga rute besar di situ. Kalau PLTD kita tuh di mana-mana hampir ada semua. Dan itu sisa dari masa-masa lalu itu masih banyak. Di ND di tempatnya Pak Radidoi dulu waktu kecil, itu di PLTD itu sampai sekarang masih hidup, masih on tuh itu PLTD. Di Kupang juga di tempat-tempat di PLTD masih on semua. Jadi itu dari sudah hampir 50 tahun lebih itu PLTD itu belum diganti-ganti tuh. Dia masih hidup terus PLTD. Dan kita masih hidup dengan situasi 50 tahun lalu. Dan itu kalau dibicarakan dalam konteks tadi dibicarakan misalnya orang mau datang rekreasi, orang mau datang wisata, tahu itu PLTD orang mungkin nggak akan datang. Karena itu dianggap itu daerah masih daerah primitif. Jadi kalau kita masih pakai dengan model begitu juga itu, di beberapa konsumen tertentu, misalnya wisata itu, orang akan datang di daerah di mana itu memakai energi bersih. Kalau pakai energi masih pakai fosil, itu orang malas datang. Apalagi murni itu energi fosil, itu pasti orang nggak mau datang. Jadi pembaruan ini terus kami lakukan, dan memang tentu tidak mudah karena ya ini bukan bahasa saya, ini bahasa orang-orang juga yang pasti Pak Satrio lebih paham lagi itu. Setiap kita melakukan proses perubahan begini kan pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Dan masyarakat itu pada posisi yang pasti akan ditarik-tarik dalam konflik kayak begini-begini. Sekali ini bukan bahasa saya nih, tapi bahasa orang-orang yang mengerti urusan-urusan transformasi energi lah. Yang dirugikan pasti pemain yang urusannya di fosil ini. Yang main minyak sama batu bara pasti terganggu. Ya pasti terganggu karena itu kan dia punya urusan bisnis terganggu di situ. Tapi yang main energi terbarukan, ya dia untung dari. Tapi yang selalu kan pertikaian ini kan pasti rakyat ditarik sana ditarik kemari, isu bisa apa saja, dan pemerintah pasti disuruh menyelesaikan apa ya, yang terbakar inilah. Itu sudah tugasnya pemerintah lah gitu. Isunya macam-macam gitu. Saya kan tahu, saya dibilang tiba-tiba gara-gara saya bicara soal 3 posisi pemerintah provinsi untuk urusan panas bumi diisukan macam-macam gitu. Dibilang Melki terima uang dari pengembang panas bumi, atau bupati ini bupati itu yang dukung panas bumi dianggap terima dari panas bumi. Paling gampang dicek aja lah, susah amat. Saya bilang saya punya funding itu cuma 1 orang aja. Saya pun teman-teman dulu teman-teman nakal, tapi dia sudah kaya raya, jadi saya dari dia 1 biji aja cukup. Nah tapi kan kita tidak bisa dibodohin model begini terus. Kapan kita akan maju NTT kalau model begini? Kemarin saya masuk di 2 titik yang paling ribut di Flores, 1 di Mataloko, 1 di Pocoleo. Dilarang sana sini pun saya bilang saya nggak peduli, saya mau masuk. Ternyata menurut saya juga kalau orang diajak dialog juga bisa tuh. Di Pocoleo itu kelompok kontra katanya pertama kali terima pemerintah baru kemarin waktu saya turun itu. Karena saya percaya begini ya, kita ini kan mungkin karena informasi belum sampai, diskusi belum dilakukan, akhirnya kita semua selalu bicara soal hal-hal yang bersifat mitos gitu loh. Dulu itu, ini saya ingat dari ini pencerah-pencerah seperti Pak Ilham, Pak Habibie, almarhum dan yang pintar-pintar ini kan selalu bilang begini, kita itu kalau belum membongkar mitos itu kan mitos itu dianggap benar. Contoh di Jogja itu yang apa, kalau ada apa tuh pulung ya, kalau pulung turun itu kan dianggap itu ada yang mati, itu dianggap sebagai sebuah hal, sebagai bagian dari budaya. Kalau pulung jatuh di satu tempat itu dianggap ada yang mati, itu bagian dari kayak ya kematiannya karena memang ada pulung jatuh gitu. Tapi itu karena kemiskinan kan harus dibongkar gitu. Nah kita tuh harus memeriksa semua penolakan itu atau persoalan itu, atau orang yang netral itu juga harus periksa pakai ilmu pengetahuan dong. Jadi bisa kita periksanya itu pakai
katanya. Yang saya takut ini yang dukung, yang kontra, yang netral itu mungkin belum pernah turun ke lokasi mungkin. Dugaan saya nih. Tapi berkicau banyak di media sosial. Bikin kisruh sana sini. Kalau baik coba turun, ajak rakyat bicara, diskusi, ngobrol gitu. Saya punya dugaan jangan sampai banyak yang berkicau banyak di mana-mana ini. Turun pun belum pernah. Belum pernah turun lokasi, belum pernah ajak masyarakat dialog. Nah, karena saya kalau sudah turun saya bisa bicara lebih enak. Nah, kita dorong biar itu dialog jalan terus, kemudian bisa ada kompromi bersama. Karena masyarakat itu intinya kalau diyakinkan diajak bicara itu, kalaupun dia mau terima bersama-sama, kalaupun memang tidak mau dibuat juga bersama-sama juga, tapi jangan merusak harmoni masyarakat. Itu yang saya terus terang terganggu melihat kondisi Flores kemarin dan hari ini. Semua orang bicara pro kontra, tapi orang lupa bahwa yang luka itu bukan soal pro kontra biotermal, tapi yang luka itu kan kebersamaan, persaudaraan, keluarga itu yang hancur sekarang hari ini di Flores. Maksudnya itu dirajut dulu deh itu. Rajut dulu, duduk dulu, bicara dulu, baru kemudian kita putuskan. Kalau memang mau terus, kalau tidak kita pindahkan. Dan kita cari pengusaha dengan pola yang baru, PLN juga pasti ikut lah saya kira. Kalau memang rusak di mana kita cari perbaikannya. Ini terkait dengan geotermal yang masih menjadi catatan banyak di Flores. Sekali lagi posisi pemerintah kami di provinsi adalah sesuai dengan rencana umum energi nasional, rencana umum energi daerah provinsi NTT. Kalau pembangunan itu sudah benar dan bagus, kayak Ulumbu itu bagus sekali. Mana saya lihat sendiri, sudah 13 tahun berjalan panas buminya, hampir dan tidak ada isu. Lingkungan tidak ada, bagi hasilnya bagus, dia punya isu teknis pengeborannya bagus, keamanannya oke, CSR jalan. Nah kalau sudah bagus ini kan kita nggak boleh tolak dong. Ini kan orang udah kerja udah bagus masih kita tolak. Nah kalau dia kurang bagus kita perbaiki. Kalau dia benar-benar itu tidak bisa diharapkan lagi ya tutup. Jadi kita fair aja terhadap kondisi ini. Jadi ini berlaku buat seluruh jenis yang mau kita dorong nanti di Nusa Tenggara Timur. Nah tapi ada yang menarik nih Pak Ilham, Pak Satyayuda dan Bapak Ibu sekalian ya Pak Saleh. Di Sumba itu hari-hari ini tuh ada 2 grup besar yang mau masuk untuk PLTS. Jadi saya tuh tahu sebelum Pak Victor waktu itu ketemu Pak Arifin Takrif waktu itu satu dari Pak Ben Subrata, temannya dari Pak Satyayuda juga. Mereka sama-sama satu geng zamannya Pak Purnomo dulu. Saya kan cuma membantu di luar, yang bantu dalam itu mereka Pak. Jadi itu ternyata panas bumi di PLTS ya di Sumba itu dahsyat itu. Nah, tenaga surya, tenaga surya di Sumba itu dahsyat. Di Flores ya panas bumi banyak kan di Flores. Nah, ternyata saya baru tahu tuh besar sekali. Jadi grupnya Pak Ben itu kira-kira itu akan ribuan, mungkin puluhan, hampir bisa 10.000 hektar itu bisa sampai di atas 1.000 megawatt, di atas 1 giga juga itu yang rencana ya. Itu besar sekali. Itu Pak Ben dan Pak Edi Widono dan grup di situ investasi di atas 100 triliun ya, besar sekali. Ada satu grup lagi dari China juga yang sama ya, di lokasi berbeda tapi juga investasi besar. Kan saya tanya ini kalau dia 1.000 megawatt lebih 1,3 sampai 1,4 gigawatt, kelebihan ini mau ditaruh kemana ya? Ternyata itu sudah ada rencana juga tuh mau ditarik pakai kabel bawah laut itu sampai ke Singapura, sampai kemana-mana itu. Jadi bayangkan bahwa itu bisa juga dibuat di Sumba dan bisa dibawa sampai ke Jawa, sampai juga ke Singapura dan mungkin katanya juga Australia juga berminat katanya. Ya ada 2 nih, ini investasi di atas 100 triliun semua dua-dua. Saking besarnya saya juga belum berani lapor kepada Pak Bali lebih lanjut dan juga lapor kepada bos besar. Kan mesti jadi dulu nih. Kalau belum jadi kan kita kan baru, kalau masih PT Akan kita agak hati-hati. Karena kita agak trauma dengan PT Akan ini. Tapi dari segi hitung-hitungan masuk itu di Sumba 2 titik ini. Dan memang panas bumi, PLTS terbaik itu se-Indonesia itu memang di Sumba katanya. Yang dia punya penyerapan panasnya bagus sekali. Nah, dan yang menarik adalah sekarang terakhir kemarin waktu pas Pak Macron kesini dan Pak Prabowo waktu itu, 2 yang besar ini belum bergerak, tapi yang Prancis sudah masuk duluan, HDF. Jadi Prancis itu kemarin tanda tangan
dan Pak Prabowo, Pak Macron ketemu kemarin itu, saya tanda tangan dengan yang bersangkutan. Itu dia 8 titik dimulai dari Sumba, pola yang sama nih. Jadi dia PLTS tapi nanti ujungnya menjadi bukan cuma listrik tapi menjadi hidrogen dan juga amoniak. Jadi nanti akan masuk menjadi juga menghasilkan. Jadi ini listrik, nanti juga menghasilkan juga nanti ada energi untuk transportasi kapal dan yang lain. Termasuk nanti amoniak untuk bahan pupuk. Nah, jadi ternyata kita di NTT ini juga berarti besar juga yang mau masuk. Dan khusus NTT itu nanti 600 juta dolar, kira-kira 9,6 triliun. 8 titik mulai dari Sumba dan nanti sampai di Timor, Flores nanti cuma di Sika dan nanti sampai ke Alor. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak bicara panjang lebar lagi karena memang bauran energi nanti ini kita akan terus perkuat di NTT. Jadi kita akan tingkatkan terus bagaimana pasokan energi dari sumber energi baru terbarukan ini harus makin besar lagi. Target di tahun 2029 itu untuk di NTT kita akan uber dia mesti di atas atau kira-kira sekitar 33%, sehingga nantinya NTT sebagai provinsi yang di stempel sebagai provinsi energi baru terbarukan ini, sekali lagi karena hari ini yang baru datang untuk panas bumi di Flores, ya itu yang kita dapatkan sekarang. Tapi kami juga terus mengupayakan untuk yang PLTS. Kemarin juga ketemu saya tadi seperti tadi kata Pak Ilham benar, itu yang daerah sekitar di Atambua tuh Pak Ilham, itu mau masuk nanti angin. Jadi itu nanti ada 8 titik mau dibikin atau mungkin lebih, 80 megawatt nanti direncana di Atambua, lagi on proses, lagi persiapan awal, saya nggak tahu sampai seberapa cepatnya dia. Kemudian juga kalau air kecil ya gitu, tidak besar, tapi yang besar itu memang nanti antara listrik dari surya dan dari angin juga besar sekali itu, lebih dari 10.000 megawatt. Kalau panas bumi memang kecil, cuma 1000-an megawatt, tapi memang karena yang pengusaha yang baru datang yang ini ya, ini dulu yang jalan sementara. Tapi sekali lagi pokoknya kalau masyarakat di situ setuju terus. Kalau tidak setuju memang kita jangan paksa, nanti bikin luka sosial yang panjang di situ. Tapi kita teruskan itu dialog, saya kira. Yang utama itu dialog. Jangan sampai yang tolak itu juga mungkin dia belum tahu ini panas bumi kayak gimana. Jangan sampai, karena yang di Pocoleok dengan Ulumbu itu kan dekat sekali, tidak terlalu jauh. Ulumbu itu damai-damai aja itu. Malah nanti ada di sebelahnya Ulumbu itu mungkin PLN bisa menunjukkan di situ, malah udah siap tuh. Dia malah yang minta, Pak, kami minta PLN segera buka di tempat kami di sini, kan ini sama kayak Ulumbu, bisa jalan. Jadi akhirnya mungkin daerah-daerah yang relatif tidak ada masalah itu bisa jalan duluan. Nah khusus yang di Mataloko itu saya lihat PLN sudah akan menutup semua yang kebuka itu, yang kemarin sempat jadi rame di media itu karena kita juga minta untuk diberesin. Jadi nanti yang semua yang kebuka itu sudah ditutup lagi. Katanya kalau ditutup itu memang butuh kira-kira ribuan semen, sak semen. Jadi nanti kalau ada yang bocor-bocor begitu itu kalau mau tutup tuh butuh ribuan sak semen. Tidak mudah juga, jadi mesti tutup dia sampai ketutup rapat baru bisa dirapikan. Tapi nanti teknis biar nanti Pak Tony jelaskan dari segi PLN. Tapi itu bisa kami sampaikan sebagai bahan dari pemerintah Provinsi NTT, dan sebelumnya kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat sore.